Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan, semuanya dalam keadaan baik. Puji Tuhan. Buat Bapak Ibu yang mengikuti acara ini melalui virtual online service, juga shalom buat Anda dimanapun Anda berada. Pastikan semua dalam keadaan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Tetap tingkatkan kasih untuk berbagi, tingkatkan iman berbagi kasih di dalam Kristus tentunya. Nah Pak Bu, buat Anda yang mengikuti acara ini, ketika firman Tuhan datang kepada kita dan menegur dan menasehati kita dan memperbaiki, ya tujuan firman Tuhan itu memperbaiki sikap perilaku kita. Ketika Bapak Ibu yang hadir di tempat sini yang kali pertama, ya tentu harapan saya Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Ya akhir dari khotbah saya akan berdoa dan Bapak Ibu bisa tinggal sejenak bersama dengan staf saya, tentu akan dibagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian juga buat Anda yang mengikuti melalui virtual service, ketika Anda mengambil keputusan ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan, nah tentu ikuti kami berdoa dan Anda bisa menghubungi alamat yang tertera di layar monitor. Tergantung Anda punya monitor apa. Yang kecil gadget, yang besar TV, yang lebih besar lagi ya LED, terserah ya. Nah kalau Anda berdekatan dengan gereja setempat dimanapun Anda berada, yang terpenting setiap kita harus mempunyai fellowship, artinya persekutuan. Mengapa penting persekutuan Pak Bu? Malam ini kita tidak bahas itu. Lain kesempatan saya akan bicara ulang di tempat ini tentang IMF. Saya kira itu penting sekali buat kita orang Kristen. Baik Pak Bu, waktu yang ada kita mau renungkan sebagian firman Tuhan. Setelah itu minggu lalu rasanya kita memang sedang dibawa untuk masuk ke sebuah dimensi fellowship, yada bersama Tuhan. Kalau zaman-zaman dulu kita punya waktu yang cukup panjang, saya yakin percaya bahwa tiap kita akan mengalami suatu transformasi. Pagi tadi ada beberapa orang kasih saya pendapat. Kenapa tidak diteruskan lagi? Ya persoalannya penyembahan itu sebenarnya bukan hanya di sini. Di sini kita hargai waktu dan konsekuensi ya. Waktu dan komitmen kita maksud saya. Sebenarnya Pak Bu, tujuan saya menyampaikan firman Tuhan hari-hari ini sedang membawa kita punya hubungan keintiman dengan Tuhan. Yaitu istilah di IMF-nya itu di I-nya, instalasi ke atas. Nah, inilah yang dikatakan intensitas kita. Atau bahasa umumnya niatan kita, keinginan kita yang benar. Pak Bu, setiap kita itu punya keinginan. Jikalau keinginan kita salah, waktu kita ingin, kata niat itu bisa tampak langsung dan tidak langsung. Niat itu sebenarnya bicara bagian daripada reproduk hati. Anda sedang niat saja dalam hati, artinya Anda sedang berdoa. Kemana doamu bergantung niatanmu. Doa itu niat saja sudah doa. Kalau niat jahat, ya doanya pasti kepada arah kejahatan. Lah kalau arah kejahatan, bukankah para motivator seringkali memberikan motivasi kepada kita? Hendaklah engkau punya niat atau intensitas yang tinggi. Sebab karena intensitas itu akan memicu yang disebut, kalau saya menggunakan istilah, itu terobsesi. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Terobsesi itu namanya. Jadi kemana saja itu langsung terbayang-bayang. Tetapi secara saintis itu dikatakan dalam bahasa internasionalnya disebut apa? Burning desire.
hasrat yang menyala-nyala. Kalau Alkitab katakan itu adalah rohmu menyala-nyala. Itu niatan kamu itu dulu. Niat menghasilkan hasrat. Jikalau niat terarah ke negatif, hasratnya negatif. Pak, Bu, jikalau kita punya hasrat, suka tidak suka, di dalam bagian tubuh kita, itu ada mekanismenya. Organ tubuh itu ada mekanismenya, mekanisasinya. Maka disebut apa? Fisiologi kinetik. Seperti mesin. Apa yang kita install dia akan bekerja secara automatically. Seringkali dikatakan refleks atau mungkin secara psikologinya dibilang apa? Itu bawah sadar. Ya memang betul. Manusia cenderung dikeril atau dituntun oleh gerakan bawah sadar. Makan, jalan, semua ya kira-kira itulah. Nah, jikalau kita punya hasrat seperti itu, tindakan kita yang masif. Tindakan kita yang masif. Ya, maka bisa dikatakan massive action katanya. Sebuah tindakan yang bertubi-tubi tapi negatif. Apa yang terjadi Pak Bu? Dan itulah terjadi kerusakan kehidupan. Dan pada tatanan dunia yang normal tidak terasa. Kita tidak terasa bahwa kita itu dalam posisi benar atau tidak kita nggak tahu. Sebab Alkitab juga menjelaskan. Itulah sebabnya di hari-hari ini kita sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kita punya alat, yaitu Alkitab bisa memberikan apa? Tuntunan sebenarnya kita di mana posisinya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 dikatakan bahwa 24 sampai 26 ya tentang dua dasar. Ada dua dasar yang dibangun. Manakala di dalam kehidupan kita normatif kita tidak tahu tuh yang mana asli, yang mana palsu. Bahkan terkadang yang palsu itu sebenarnya massive actionnya lebih kelihatannya lebih keren. Ya lebih massive, lebih hebat. Ya kayaknya luar biasa lah ya. Ya lebih aktif gitu loh. Yang palsu seperti itu juga. Sementara yang asli katanya biasa-biasa saja, kurang diminati. Ya, dalam tatanan normatif. Tetapi hari-hari ini kita bisa lihat yang namanya asli dia tetap tampil di depan. Karena Alkitab kalau pendeta atau hamba Tuhan asli itu tetap tampil di depan. Gugus depan, gugus tugas. Walaupun sana sini konteksnya memang tanda petik, pendeta juga kan manusia. Ada rasa juga gitu. Tapi memang ada satu dorongan yang dikatakan ada hasrat ilahi yang menyala-nyala sehingga itu lupa semua. Tetapi kalau yang palsu ya sulit gitu ya. Nah di sini ini kalau bicara pendeta atau usaha sama saja. Ya, usaha atau rumah tangga itu kelihatan. Nah, itulah sebabnya Pak Bu, saya seringkali mengajak jemaat Tuhan untuk apa? Untuk meningkatkan hidupnya. Sebab kehidupan itu penuh tantangan. Nah, sore ini adalah lanjutan pagi tadi. Tapi topiknya saya berikan topiknya beda. Kalau pagi tadi itu mengikuti firman Tuhan. Ya, saya lupa sebutkan pagi tadi. Sore ini ya hatiku mengikuti firman Tuhan pagi tadi. Nah sore ini adalah peperangan dalam kehidupan. Pertanyaannya, bagaimana kita berperang? Terkadang kita menciptakan suatu suasana perang kelihatannya keren. Bahkan kita bukan perang melawan sesuatu dan konteks kebenaran. Ya, melawan sesuatu dengan konteks kebenaran, tapi kita melawan sesuatu bukan konteks kebenaran, tapi kelihatannya keren. Bahkan bisa menghabiskan biaya besar. Dulu waktu saya masih aktif di suatu jaringan, saya pas beberapa tahun diberi tugas untuk Indonesia bagian barat dan khususnya Kalimantan Barat juga saya menjadi
gugus tugas depannya itu loh ya. Kami memapping untuk Kalbar. Karena saya dapat tugas, saya bisa memapping dengan tim saya sehingga saya bisa mengerti apa yang sedang terjadi di Kalbar ini. Tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa ini tugas kami. Kenapa? Karena sebelum kita kan sudah ada pendahulu kita. Persoalannya kita mempunyai kepekaan mendeteksi nggak ini barang masih aktif atau sudah pasif. Nah, munculnya generasi yang tidak mengerti, pokoknya semua dianggap aktif, yang lalu itu dianggap apa? Enggak ada. Bekerja secara milenialisme dengan paham tanpa ada filosofinya. Nah, ini persoalan lagi hari-hari ini. Sehingga ini mengganggu kekristenan. Peperangannya akhirnya kelihatannya keren, padahal udah pasif, tidak memiliki lagi satu monumental, hanya sisa monumental, tidak memiliki aktivitas. Tapi itu masih diperangi dan biaya besar habis. Buang waktu, buang biaya, kelihatan keren dan tak ada dampak apapun. Pada tugas kita hari ini itu apa? Tugas kita hari ini adalah menghadirkan kerajaan Allah supaya dunia melihat Tuhan di saat-saat seperti ini. Itu tugas kita ini. Hari-hari ini kita menghadirkan kerajaan Allah, dunia butuhkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan bicara perkataan tapi bicara the power of God, kuasa yang nyata. Dari mana? Yaitu dari rumah Tuhan. Baik, saya langsung saja baca kitab. Kalau kita mempunyai waktu cukup, ya saya ingin kita lanjutkan untuk worship. Mazmur pasal 27 ayat 3 dan ada beberapa ayat sebagai penghantar kita untuk perenungan malam ini. Mazmur 27 saya mulai dari ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Tidak ada bilang amin, tidak apa-apa. Karena saya kan dipikir lanjut baca. Ayat keempat berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Ini ada lagunya kalau nggak salah ya. Satu hal yang nggak tahu nih nyanyi gimana. Satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Atau diam di rumah sendiri seumur hidup. Halo? Puhau ise. Takutnya menyinggung orang yang suka diam di rumah, takut ke rumah Tuhan. Tapi maaf ya, jangan langsung tersinggung dulu. Maksud rumah Tuhan itu bukan kayak begini. Ya, saya nggak ke gereja dibilang saya takut, enggak. Ya, jangan langsung ke sana dulu. Ya, saya akan jelaskan pelan-pelan buat kita semua. Ya, satu hal yang ku minta, yang ku ingin diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Untuk apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmatinya. Jikalau kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan secara intensitas yang tinggi, maka hasrat kita yang menyala-nyala, kita bisa menikmatinya. Ketika kita menikmatinya, apa yang terjadi? Kehidupan kita ini akan memanifestasikan. Pak Bu nggak usah cerita Bapak Ibu makan pete, nggak usah cerita. Bapak Ibu juga nggak usah cerita sama saya habis makan durian, nggak usah cerita. Begitu Bapak Ibu masuk ke sini, aja saya udah tahu, kamu makan durian nih. Ya Pak ya. Nah, seseorang yang mengecap kemurahan Tuhan, dia nggak usah cerita. Secara aura nih, kalau saya bicara aura kasih, yang cantik itu, yang keren itu jarakan belasan meter itu terasa. Saya punya guru, murid-muridnya itu ada salah satu kerasukan setan. Karena murid teologi itu kalau kena rasuk setan kan itu asik banget kan praktek mereka tengking gitu. Udah larut malam enggak mau keluar itu setannya. Lalu saking sudah lelahan mereka, ya udahlah kita panggil guru aja. Guru saya itu Om Ho. Om Ho itu masih jauh, belasan meter itu. Dia cuma
Ada apa kalian? Setan itu keluar loh. Jaraknya jauh. Terus kita bilang apa? Itu kebetulan. Itulah kita kurang baca Alkitab. Tuhan Yesus waktu injakan kaki di tanah mana? Gerasa, apa yang terjadi? Setan yang jauh sana itu gemetar. Itulah manifest diam di rumah Tuhan. Menikmati kemurahan. Sehingga apa yang terjadi Pak Bu? Itu di ayat yang kelima dikatakan. Ketika kita diam di rumah Tuhan, Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Perang bahaya enggak? Bahaya. Tapi kalau di dalam rumah Tuhan, bukan bahaya, bahagia. Gak ada yang amin, gak apa-apa. Saya mau tanya Pak Bu, kalau nonton film itu, nonton yang film bahaya atau yang cuma hanya cemeng-cemeng gitu? Pengennya yang wah pulang, kalau perlu dunia terbalik gitu ya. Ya gak ada persoalan, karena yang kiamat film kok bukan kitanya, betul gak? Nah kalau kita di rumah Tuhan, dunia boleh COVID-19, bahkan 20, 21 terserah. Gimana kau kena? Kan cuma 2. Hidup. Satu lagi mana? Mati. Hanya waktu aja kok. Siapa yang tidak bisa mati di sini? Persoalannya kita mengerti gak matinya kemana dulu? Waduh Be, kurang keren khotbah sore ini, nakut-nakutin, saya belum married nih Be. Ya sorry buat Anda yang belum married. Udah kita ganti topik aja ya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Tadi kita di dalam perlindungan, sekarang kemah itu artinya apa? Kita enggak kena kebisingan. Saya termasuk orang yang juga tidak setuju kalau banyak nonton TV tentang berita-berita yang kekinian ya. Betul. Tapi setelah saya merenungkan, sebenarnya kalau kita bisa mengelola medan peperangan ini, maka kita kuat menghadapi media-media yang masuk. Dia masuk itu istilahnya cuma hanya kayak kita nonton. Kita gak bisa menolak yang dari luar. Abraham Lincoln, saya gak tahu apa dia. Karena pada satu ketika saya pernah baca satu artikel, Mo Zedong juga ngomong itu. Nixon juga ngomong itu. Tapi yang biasa orang kutip Abraham Lincoln berkata, aku tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalaku. Terbang di atas itu saya gak bisa larang. Kalau terbang bisa lihat gak? Bisa lihat. Kita gak bisa matiin, kalau TV bisa ya. Tapi yang aku bisa larang kalau dia bersarang di atas kepalaku. Maksudnya apa? Peperangan kita itu memang di wilayah jiwa, Pak Bu. Kita nggak bisa melarang semua berita untuk masuk ke dalam pikiran kita. Ada pikiran liar. Tapi bukan berarti pikiran liar itu negatif. Terkadang pikiran liar itu kalau kita bisa kelola, itu menjadi penemuan-penemuan baru. Bukan penciptaan Pak Bu. Tak ada satu makhluk yang mampu menciptakan sesuatu yang baru. Kalau kita ada sesuatu yang baru, umpamanya vaksin dan sebagainya, itu istilahnya penemuan. Karena Tuhan sudah buat ada di alam semesta ini. Bagaimana kita bisa temukan pagi tadi saya kutip. Bagaimana bunga bakung melebihi daripada kemegahan Salomo. Padahal Salomo itu adalah orang yang berhikmat. Seharusnya itu jauh lebih baik. Padahal bunga bakung itu tumbuhnya di taman. Kenapa? Alkitab katakan Tuhan yang mendandaninya. Loh gimana cara mendandani? Tuhan sudah mengatur dengan hukum alam. Musa lah yang menulis hukum Allah. Namanya hukum Taurat. Pada mulanya seluruh makhluk yang hidup di alam semesta ini tunduk kepada Allah yang Esa, mengikuti alam.
Karena itu adalah seorang pemazmur berkata, kalau engkau ingin lihat Allah dan kemuliaannya, lihatlah langit dan bumi sedang menceritakannya. Zaman dahulu Pak Bu, nabi-nabi yang tertulis di Alkitab kita kenal. Tapi apakah tidak ada orang-orang bijak di sebelah sana? Mereka hidup dengan bertutur. Zaman dulu gak ada Alkitab. Alkitab ditulis waktu Musa. Kali pertama di atas gunung Horeb. 10 hukum. Saya itu ditulis oleh Musa 613.000. Hukum Taurat itu ditulis. Sebelumnya gak ada. Sebelum itu udah bertutur. Kata betul lah, bertutur kata. Kata siapa? Ya kata bapak maknya. Maka itu Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Artinya memang tiap hari itu ada runtutannya. Sampai kepada zaman modern kita kenal Yesus. Barang siapa yang lahir baru percaya Yesus, maka ada satu. Itu namanya pewarisan. Menjadi keturunan Abraham. Mengerti ya? Itulah sebabnya kita perlu mengerti tentang bertutur. Saya persingkat masuk kepada materi. Maksudnya apa nih Pak, Bu? Peperangan dalam kehidupan, di mana sih wilayahnya? Tadi saya singgung jiwa, bilang jiwa. Kalau kita membuka kitab Roma pasal 2 ayat 15 berkata apa? Dalam batin, mereka siapa saja yang tidak punya hukum Taurat, tapi mengerti tentang hukum kebenaran, alam semesta, menceritakan tentang kemuliaan Allah. Dia menjadikan semesta alam ini, hukum alam itu menjadi hukum kehidupan. Umpamanya Lao Tse, Konghucu, masih banyak yang lain-lainnya. Salah satu Marcus Tony Hidayat mungkin ya. Nenek moyang saya kali itu ya. Nah mereka itu menjadikan hukum alam sebagai apa? Hukum kebenaran di dalam kehidupan mereka. Bagus gak? Bagus. Kalau kita mau berterus terang, bagaimana mereka mengimplementasikan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka mempraktekkan kehidupan mereka. Zaman dulu waktu saya masih ikuti ajaran mereka, Pak Bu, saya itu waktu itu masih muda, usia saya kurang lebih waktu itu cuma 20-an. Saya dipanggil apa? Ye Shensen, ni hao ma. Saya aja nggak ada jabatan. Hanya sebagai umat kau datang. Ye Shensen, ni hao ma, qing zua ya, cepao ma. Itu aja yang saya bisa. Dia ngomong apa? Ya saya juga nggak tahu gitu loh. Saya cuma how. Ya how aja, daripada saya bilang belahau kan repot juga. Tapi guru-guru saya juga ada bertobat Pak Bu. Artinya apa? Mereka memperlihatkan sikap dan perilaku. Terkadang kita orang Kristen kalah. Nyamuk. Kalau kita langsung reaksi cepat, karismatik, setan keluar. Kalau mereka saling mengasihi. Itu diajarkan. Salah gak sih sebetulnya? Enggak salah Pak Bu. Cuman di dalam kitab itu berkata, dari batin mereka tahu ada hukum Tuhan. Tetapi ingat peperangan itu adanya di dalam medan peperangan itu ada jiwa. Pikiran mereka saling menuduh. Kalau Anda baca itu. Itulah sebabnya peperangan ini khusus yang ada di wilayah jiwa. Karena itulah pemazmur berkata, apa kata pemazmur? Dia katakan apa? Di dalam ayat yang ketiga, saya kembali supaya saya bisa merangkum. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, artinya apa? Ada ancaman. Ancaman itu baru isu. Kalau ancaman sudah datang mengalahkannya, nggak ditulis lagi karena dia sudah mati. Nggak ada yang tulis. Tapi itu hanya isu, hanya berita datang. Maka dia berapa? Tidak takut hatiku. Kenapa? Hatinya cun. Hatinya tidak menjadi dua hati. A ya A, B ya B. Apa yang Alkitab tuliskan, itu yang dipercaya. Apa yang dibaca, itu yang dilakukan. Itu sudah terlatih hatinya. Itu menjadi hasrat.
yang menstimulasi dia melakukan. Maka tindak lakunya yang seringkali disebut apa? Massive action, gerak tubuhnya yang distimulasi seluruh hormonnya, itu seturut dengan apa ini hati mereka. Dia bukan saja tidak takut. Kalau tidak takut itu cuma hanya keberanian, tetapi dia juga bisa bertindak. Itulah Daniel bilang, orang yang mengenal Allah bukan hanya kuat menghadapi tantangan, tapi dia juga bertindak. Di mana tempatnya? Diam di rumah Tuhan. Di mana rumah Tuhan, Pak, Bu? Menyaksikan kemurahan Tuhan. Minggu lalu kita sudah kupas. Rumah Tuhan itu bukan jauh. Kalau jauh di sana hanya orang yang punya uang bisa ke sana. Kasihan orang yang di kampung yang gak punya uang. Rumah Tuhannya di mana? Mungkin kita bilang rumah Tuhan itu gereja. Kasihan kalau lagi lockdown. Gak bisa ke gereja. Nanti kalau bicara gereja di IMF saya akan teruskan lagi. Tapi rumah Tuhan itu ada di dalam batin kita. Alkitab katakan pada akhir zaman nanti, satu zaman baru, Tuhan akan menuliskan perjanjiannya di mana? Di loh hati, yaitu dalam batinmu. Dan aku hadir di situ, itulah rumah Tuhan. Bisa nggak kita sekali waktu namanya bening. Namanya silent, diam di dalam hati. Diam dalam rumah Tuhan. Yosua membuka dengan kitab yang luar biasa. Meditate. Barang siapa yang memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya kepada dia apa? Akan bertindak hati-hati. Artinya apa? Orang yang meditasi firman Tuhan, hatinya akurat. Sehingga waktu dia mengambil keputusan, tepat. Dia tidak menjadi orang yang cengeng. Begitu ngomong iya, besok berubah. Amin, tapi keluar lupa. Alu namanya. Amin dan lupa. Nah, itulah sebabnya kita perlu apa? Kuat menghadapi tantangan kalau kita ada di rumah Tuhan. Meditation, bilang meditasi. Apa sih meditasi? Meditasi itu memikirkan firman Tuhan yang sudah engkau alami minggu lalu kan kita lihat. Yang sudah dialami. Bukan yang belum. Tapi yang sudah pernah kamu alami. Mungkin kamu lagi, saya paling suka. Saya ingat satu ketika anak saya waktu itu masih kecil. Saya tidak sebut anak yang mana lah. Waktu masih di Jakarta. Dan hampir setiap bulan saya mesti keluarkan duit untuk anak ini. Entah panas. Satu hari saya bilang, Tuhan, saya sudah bertobat, saya tidak boleh begini. Tapi saya mau ada sebuah perubahan. Itu anak panasnya tinggi banget. Saya bilang samanya tidak usah dibawa ke dokter. Saya cuma bawa, Tuhan, saya mau saat ini anak ini ngalami mujizat-Mu. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Saya tahu Tuhan punya kuasa. Dari hati saya yang sudah terkondisi, saya selalu meditasi. Jarak belasan meter kan bisa. Ini apalagi sentuhan langsung namanya impartasi. Tumpangan tangan itu ada namanya apa? Transfer energi. Itu saya peluk, langsung dia keringat. 2 jam kemudian itu anak seger dan dia bisa mandi, dia bisa main. Kemarin cucu saya mau ke sini, dia harus rapid test. Panasnya tinggi. Saya bilang, mari Opa doakan kamu via telepon saja. Dan selesai doa, energi ini via gelombang elektromagnetik. Waktu saya selesai amin, Tuhan kasih tahu, bentar lagi dia bisa panas, bisa keringatan. Jangan takut. Belum selesai amin, sudah keringatan. Berapa waktu kemudian sudah selesai? Di rapid test hasilnya nggak reaktif. Orang yang diam di hadirat Tuhan, Musa waktu menulis surat Tuhan, waktu dia turun
semua bangsa Israel nggak berani mendekati. Kenapa? Wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Jikalau engkau suka diam di dalam hadirat Tuhan, merenungkan kemurahannya, maksudnya apa? Perbuatan-perbuatan yang pernah bersama dengan engkau. Diingat kembali, dipikirkan aja. Waktu kamu pikir, kamu rasakan pengalaman masa lalumu. Beberapa minggu lalu saya istilahkan meditasi cinta. Paling gampang kalau saya pakai itu kan. Coba kamu bayangkan istri kamu waktu pertama kali kamu ketemu. Bagaimana dia berjalan. Bagaimana dia memanggil kamu. Walaupun sekarang sudah nenek-nenek kan. Tapi kamu membayangkan waktu dia umur 20 tahun itu. Rasanya tuh semangat 45-nya muncul kembali. Itu baru cara manusiawi loh. Sama Tuhan sama. Maka itu jangan sekali-kali kita takut untuk membaca Alkitab. Saya dulu juga ada salah pemahaman tentang Ayub. Ayub berkata begini, ketika dia menghadapi peperangan, dia kuat menghadapinya. Sehingga dia jadi pemenang. Dia bilang apa? Dulu kata orang, tapi sekarang mataku sendiri yang melihat. Menurut Anda salah nggak di situ? Dulu kita berpendapat itu salah. Seandainya kalau dia nggak sering dengar kata orang, bagaimana dia bisa lihat Tuhan? Kalau dia nggak sering kali mendengar tutur kata, bagaimana dia bisa melihat keilahian yang benar? Pada masa Ayub, hukum Taurat belum ada. Waktu itu hanya bertutur kata. Para pendahulu menceritakan tentang Tuhan melalui apa? Perkataan, didengar. Maka itu Kitab Ulangan berkata, hendaklah engkau memperkatakan Taurat Tuhan kepada anakmu siang dan malam. Supaya mereka merenungkannya. Ketika engkau menghadapi peperangan. Kata kita apa? Saya tidak takut. Kalimat yang berikutnya apa? Saya tetap percaya. Saya tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena saya percaya. Dan saya tidak takut. Karena saya percaya. Di mana dasarnya? Mazmur 27. Ya, tadi berapa? Ayat yang ke-3. Betul kan? Kita mengakhiri ayat ini, kita ngulang lagi. 27 katakan apa? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Kenapa aku percaya? Karena jiwaku ada di dalam rumah Tuhan. Untuk menikmati kemurahannya. Dan saya mengalami transformasi ilahi. Sehingga aku menjadi orang yang berlindung dalam sayapnya Allah. Ketika bencana datang, saya terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Semuanya bangkit, tangan terangkat bagi Dia. Kita pakai waktu sejenak. Saya kurang enjoy. Jikalau jemaat Tuhan cuma ingin dengan nikmati khotbah. Saya juga kurang enjoy kalau jemaat Tuhan cuma hanya ingin dengarkan musik. Walaupun semua itu tidak salah. Tapi saya akan lebih bahagia bersama kita semua. Kalau semuanya mengalami rumah Tuhan. Ada satu lagu berkata, jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Bertiru serindu. Entar dulu, saya gak mau ganggu kalian. Diatur suaranya, saya cuma kasih aba-aba aja. Jangan kayak pagi tadi. Ya. Bertiru Dari hatimu. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan sastra hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti
Sama-sama katakan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama katakan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya Musik mainkan pujian. Pak Bu, saya coba menangkap pikiran Ayub. Dan dia berkata, ketika dia menghadapi peperangan di dalam kehidupan dia. Dulu nenek moyangnya sering cerita tentang Tuhan. Bahkan dia ikuti itu cerita juga. Tapi ketika menghadapi kondisi itu, batinnya berkata, memang saya gak punya pengalaman dengan kamu. Karena ini bicara tentang sedang hadapi, bukan pengalaman. Memang aku gak punya pengalaman kamu karena ini sedang berperang. Tapi dulu kata engkong saya, ini cerita saya, itu dulu kata bapak saya, itu kata guru saya, bahwa kalau menghadapi seperti itu, jangan takut karena aku menyertai kau. Sekarang aku gak perlu takut. Begitu dia maju, dia ngalami. Di situ dia katakan, dulu kata engkong saya, sekarang aku ngalami engkau ya Tuhan. Itulah penyembahan Pak. Saya ingat dulu waktu saya ikut seminar, para pendeta cerita tentang Tuhan tuh begini dan begini. Saya adalah orang yang kali pertama, saya belum mengerti. Karena saya butuh kesembuhan waktu itu, saya butuh Yesus, saya ikut saja. Padahal waktu itu saya sedang sakit, saya pengen ke dokter, ini kebenaran. Istri saya bilang, udah gak usah dokter dulu, kita ikut seminar dulu. Saya bilang, saya lagi panas badan saya. Istri saya bilang, kalau kamu gak ikut hari ini, selesai. Ke dokter, ikut seminar. Tiba-tiba saya punya keyakinan. Kata guru saya, kata para instruktur, percayalah Tuhan, maka Dia penolongmu. Saya bilang, ya Tuhan, saya percaya. Kalau saya mau mati, ya sudahlah mati saat seminar. Biar di situ lebih keren kali. Saya pergi juga. Ini saya dulu, jangan ikuti saya. Saya ikut seminar. Selesai seminar, waktu didoakan, disitulah tadi pagi itu kata instruktur. Tapi sekarang saya sendiri mengalami Engkau Tuhan. Saya bilang, Tuhan, yang seperti ini saya mau terus, tidak perlu pulang-pulang. Itu pengalaman pribadi. Bukankah tiap kita punya pengalaman? Bukan setiap kita juga punya pengetahuan? Kalau kita nggak punya pengetahuan, buat apa kita jadi orang Kristen? Apa yang kau tahu? Kalau engkau tidak punya pengalaman, engkau punya pengetahuan, engkau sedang menghadapi masalah, yang kamu tahu percaya saja bahwa masalah kamu sanggup dilakukan. Karena pengetahuan itu adalah kebenaran, bukanlah sebuah dongeng. Apalagi kalau kamu punya pengalaman masa lalu, kamu udah banyak ditolong sama Tuhan. Waktu kamu tidak bisa bernafas, Tuhan sudah tolong kamu. Waktu kamu masih miskin, Tuhan sudah tolong kamu. Engkau masih belum punya pacar, Tuhan sudah menolong kamu.
Kalau Tuhan bisa menolong yang satu ini, mengapa tidak mungkin Tuhan menolong yang lain lagi? Apakah Tuhan kemarin sudah lupa sama kita? Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Tuhan hanya bisa dibatasi ketika engkau ragu. Dan malam ini, Tuhan yang pernah ada di hatimu, itu menjadi rumah Tuhan. Dia siap menolong kamu. Saya pendeta hanya bisa menyampaikan, tapi kamu dengan dia yang bisa membuat sesuatu yang tak mungkin bisa jadi mungkin. Mari tanganmu terangkat. Masing-masing pribadi. Walaupun saya bisa mengimpartasikan energi yang saya bersama dengan dia, tetapi lebih daripada itu, engkau harus mengalami sendiri. Katakan, seperti rusa rindukan air, itulah jiwamu. Waktu engkau memperkatakannya, hatimu merasakan energi surga itu mengalir. Kalau engkau sedang sakit, kau rasakan bahwa energi kesembuhan sedang mengalir pada wilayah sakitmu itu. Kalau engkau punya masalah, engkau mulai merasakan bahwa energi hadir Allah sedang ada di masalah kamu. Karena itu panggil dia dengan hati yang sungguh-sungguh. Kau berbapa dan perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Oh haleluya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu dibatasi oleh area. Tuhan hanya bisa dibatasi oleh jiwa. Ketika kita ragu, maka terasa dia jauh. Ketika kita percaya, hati kita menjadi teguh. Yesus, Yesus. Buat Anda yang sedang alami persoalan, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus, tanganmu terangkat. Sesuai dengan keyakinanmu, sesuai dengan niatmu, sesuai dengan apa yang kau yakini. Sekarang ini, maka dia Yesus mendatangi kamu melebihi kecepatan pikiran kamu. Dia bekerja sesuai dengan janjinya. Setiap persoalan engkau itu menjadi persoalannya Tuhan. Ketika dia berjanji, dia menggenapinya. Yang sakit sembuh, yang punya masalah Tuhan campur tangan di dalamnya. Setiap persoalan apapun, Tuhan campur tangan di dalamnya. Oh haleluya, haleluya. Oria rabasa kata karaya rabase keke karaya rabasa. Seta karaya rabasa. Oria rabase kata karaya. Seta karaya rabasa. Rabasa kata karaya rabasa. Oh Yesus, Yesus, segalanya. Kamu kedua belah tangan tetap terangkat. Sekarang tenangkan jiwa kamu. Pikirkan satu. Apa yang membuat kamu percaya Yesus? Pikirkan itu. Apa yang menyebabkan kamu percaya Yesus
Kristus itu Tuhan, pikirkan. Terarah pada dia. Terus pikirkan. Waktu kau pikirkan, kau lihat dengan mata iman. Lihat. Pikirkan, lihat. Kenapa kau percaya? Kenapa engkau percaya Yesus itu Tuhan? Apakah ikut-ikutan? Kalau engkau punya dasar kebenaran, pikirkan terus. Pikirkan. Lihat. Lihat. Ketika engkau sedang melihat Tuhan yang kau percaya, dia sedang menghampiri kamu. Dengan wajahnya tersenyum. Dia semakin mendekat. Mulai kau rasakan kehadiran dia. Hatimu mulai mendengar bisikannya. Engkau anakku, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Sekarang dia sedang memeluk kamu. Rasakan pelukan dia. Rasakan pelukan dia. Kalau engkau punya beban, rasakan beban kamu sedang diambil. Kalau engkau punya pertanyaan, dengarkan ada bisikan di hatimu. Ia berkata, hatiku tidak takut. Hatiku tidak takut. Karena aku percaya. Sebab aku sekarang berada di dalam rumahnya Tuhan. Aku sedang mengalami hadiratnya Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Pak, Bu, jikalau ini engkau bisa teruskan, saya pastikan beberapa waktu Anda akan merasakan seluruh kehidupanmu di dalam wilayah kemenangan apa saja. Kenapa? Karena seluruh hidupmu penuh kemuliaan Tuhan. Kejahatan tidak berani mendekati kamu. Ada aura, ada kekuatan Allah di dalam dirimu. Yang negatif akan ditolak keluar. Yang benar akan ditarik masuk menjadi bagian kehidupan kita. Dan sekarang diberkatilah jemaat Tuhan yang hadir, maupun Anda yang ada di rumah, dalam kondisi apapun. Tuhan turut besertamu. Tuhan menjadi Tuhan kita. Tuhan yang selalu memenuhi setiap kebutuhan kita. Buat Anda yang ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan, hanya berseru dari hatimu, Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan. Dan saat ini juga engkau sudah diselamatkan. Tinggal Anda akan menghubungi di mana engkau berada. Buat Anda yang ingin berikan persembahan, kau bilang sama Tuhan, inilah persembahanku. Seberapa besar yang kau berikan, Tuhan sudah memberkati engkau. Dan sekarang pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.